Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Yenita dari Pendidikan Fisika FKIP Undri. Kali ini kita akan bahas tentang konsep gaya gesekan. Sekarang kita tinjau sebuah meja yang diam di lantai. Pertanyaannya, kenapa benda ini diam di lantai? Nah, jawabnya itu pasti ada dua kemungkinan yang dijawab oleh siswa, yaitu benda diam di lantai karena ada gaya gesekan. Nah, ada juga yang menjawab benda diam di lantai tidak ada gaya gesekan, tetapi ada gaya-gaya yang setimbang yang bekerja padanya. Nah, coba kita lihat ya. Kemudian jika jawabnya iya ada gaya gesekan, maka kemana arah gaya gesekannya? Nah, ini akan kesulitan untuk menentukan arah gesekannya kemana, ya, karena tidak ada gaya dorong yang diberikan. Nah, kemudian jika dia jawab tidak, tapi kenapa meja bisa diam di lantai? Nah, sebenarnya ketika benda ini diam di lantai sebelum diberikan gaya, itu belum ada gaya gesekan. Ya, tetapi kenapa meja ini diam? Jawabnya adalah karena sigma gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. Ya, kalau kita tinjau gayanya, di sini ada gaya berat, ya, kemudian pada masing-masing kaki meja ini ada gaya normal dari yang diberikan lantai kepada kaki meja. Nah, seperti ini, ya. Nah, sehingga di sini gaya berat itu akan sama dengan sigma gaya normal, sehingga benda ini diam. Seperti itu sebenarnya ya. Jadi bukan benda yang diam di lantai sebelum diberikan gaya itu tidak ada gaya gesekan yang dialaminya. Setelah diberikan gaya baru ada gaya gesekan yang dialami. Oke, di sini ada sebuah gambar balok yang terletak pada bidang datar dengan massa 2 kg, kemudian diberikan gaya tarik dan kemudian ada gaya gesekan. Oke. Di sini kita mengambil percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat, sehingga W-nya itu adalah 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Nah, kemudian juga diketahui koefisien gesekan statis yaitu µs adalah 0,4 dan koefisien gesekan kinetis adalah 0,3. Biasanya di dalam soal koefisien gesekan statis ini yang disajikan adalah yang maksimumnya ya, yaitu 0,4. Jadi kita beri label di sini M, koefisien gesekan statis maksimum. Apa yang ditanyakan? Pertama, perhatikan gambar, kemudian berapakah gaya gesekan dan koefisien gesekan statis bila ditarik dengan gaya 2 Newton, kemudian 6 Newton dan 8 Newton. Kemudian berapakah percepatan benda jika ditarik dengan gaya 10 Newton. Apa yang mesti kita lakukan terlebih dahulu? Kita harus mencari gaya gesekan statis maksimum dan gaya gesekan kinetis. Jadi di sini kita sudah siapkan gaya gesekan statis, itu adalah rumusnya µs dikali n, di mana adalah µs adalah 0,4 dan n 20 Newton, sehingga didapatkan 8 Newton. Ini adalah F gesekan statis maksimum. Gaya gesekan kinetis yaitu ňK dikali n, dimasukkan 0,3 dikali 20 yaitu 6 Newton. Nah, 6 Newton ini berharga tetap ya. Nah, kemudian kita cari jawaban A, yaitu jawaban A, jika benda ini ditarik dengan gaya 2 Newton, maka gaya gesekannya juga 2 Newton ya, juga 2 Newton. Nah, karena gaya yang diberikan belum melebihi gaya gesekan statis maksimum yaitu sebesar 8 Newton.
Nah, kita akan bisa mencari koefisien gesekan statis, yaitu nu S sama dengan FGS per N, di mana 2 Newton dibagi 20 Newton sama dengan 0,1. Nah, selanjutnya kita akan cari yang kedua, yaitu jika F-nya 6 Newton, maka gaya gesekannya juga 6 Newton. Gaya gesekan statis ya, karena masih diberi gaya 6 Newton, belum melebihi gaya gesekan statis maksimum sebesar 8 Newton. Sehingga di sini kita juga bisa mencari nu S pada saat diberi gaya 6 Newton, yaitu 6 Newton per 20 Newton sama dengan 0,3. Nah, bagaimana kalau kita berikan gaya 8 Newton? Ketika diberikan gaya 8 Newton, ini adalah gaya gesekan statis maksimum ya. Nah, maka di sini benda masih belum bergerak ya, karena F yang diberikan sama dengan gaya gesekan statis maksimum. Jadi jika diberikan gaya 8 Newton, maka gaya gesekan statisnya juga 8 Newton. Tetapi ini adalah maksimum ya. Ini dikatakan benda sesaat akan bergerak. Berapakah koefisien gesekannya sesaat benda itu akan bergerak? Ya, dengan mudah kita juga bisa mencari FGS per N, di mana 8 per 20 Newton. Hasilnya adalah 0,4. Nah, inilah koefisien gesekan statis maksimum. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita buat gambar ya. Kemudian berapakah percepatan yang terjadi jika diberikan gaya sebesar 10 Newton ya. Nah, jika diberikan gaya 10 Newton, berarti kan sudah melebihi gaya gesekan statis maksimum, yaitu 8 Newton. Berarti benda ini telah bergerak. Maka di sini kita gambar gaya yang kita berikan adalah 10 Newton dan gaya gesekannya adalah 6 Newton. Kita tahu tadi ya, gaya gesekan kinetisnya adalah 6 Newton, yaitu 0,3 dikali 20 Newton ya. Nah, di sini akan kita gunakan rumus, yaitu sigma F sama dengan MA. Nah, sigma F-nya kita akan masukkan F dikurang FGK sama dengan MA, kemudian 10 Newton dikurang 6 Newton sama dengan 2A, dan kemudian A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Dia sudah mengalami percepatan ya, sudah mengalami percepatan. Nah, bagaimana kesimpulannya? Nah, ini adalah grafik antara gaya gesekan statis dengan gaya yang diberikan ya. Nah, ini diambil dari buku perguruan tinggi ya. Kemudian ini adalah daerah statik, kemudian ini adalah daerah gesekan kinetis ya. Di sini dilihat bahwa F S itu sama dengan F. Nah, di sini F kinetis, gaya gesekan kinetis adalah nu S dikali N. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa gaya gesekan statis itu berubah-ubah dari 0 hingga sampai maksimum. Nah, maka nu S-nya juga berubah-ubah ya. Nah, dan selanjutnya itu dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.